Sederhananya masa Advent dimulai dari pekan pertama dari masa Advent. Nah, kalau dalam biara-biara itu ibadat sore pada hari Sabtu itu sudah masuk, maka memungkinkan orang dalam merayakan misa. Kemarin itu ada misa malam minggu untuk pekan Advent yang pertama. Struktur masa Advent terdiri dari 4 pekan. Nah, simbolnya 4 lilin. Nah, ada di sana ya, lingkarannya. Masa Advent terdiri dari 2 bagian. Masa eskatologis, ya kita sudah lihat tadi, minggu Advent pertama sampai dengan tanggal 16 Desember atau minggu Advent pertama sampai dengan minggu kedua. Singkatnya begitu ya, minggu pertama dan minggu kedua. Lalu masa Advent Natalis, nah, minggu kedatangan Tuhan Yesus. Natalis ini kelahiran, Natal. Maka biasa orang mengatakan Dies Natalis. Itu tanggal 17 sampai 24 Desember. Tuhan yang pertama. Ini inkarnasi. Kalau di sini tentang akhir zaman. Di sini tentang inkarnasi akhir zaman. Kalau ini tentang inkarnasi. Di 2 bagian itu. Maka biasa juga ada kebijakan pastoral di beberapa wilayah gerejawi, pelayanan pastoral untuk misalnya perkawinan itu masih dimungkinkan sampai sini. Tapi kalau sudah selesai itu tidak, orang akan fokus pada persiapan perayaan Natal ya. Beberapa wilayah gerejawi. Nah, tingkat perayaannya dari 4 pekan mudah sekali. Ini juga mudah kita tahu ya. Dibagi 2 saja. Minggu pertama dan minggu kedua, detailnya sampai tanggal 16 ya, lalu 17 sampai 24. Tingkat perayaan minggu pertama, kedua dan ketiga setingkat hari raya. Kan hari Minggu jatuh pada hari Minggu. Hari-hari biasa dalam masa Advent sampai tanggal 16 termasuk hari biasa. Imam atau petugas liturgi menggunakan warna liturgi putih, nah, itu setingkat pesta. Kalau bukan pesta dia hari raya. Nah, sama juga dalam masa Advent tingkat perayaan itu hari biasa sampai dengan tanggal 16 Desember atau minggu pertama, minggu kedua, lalu minggu ketiga dan minggu keempat itu setingkat setara dengan pesta. Informasi saja. Bila hari raya Santa Perawan Maria dikandung tanpa dosa pada tanggal 8 Desember jatuh pada hari Minggu, maka hari raya tersebut dipindahkan pada hari Senin sesudahnya. Bulan ini tanggal 8 jatuh pada hari apa? Saya sendiri belum cek. Nah, hari Rabu itu hari raya Santa Perawan Maria dikandung tanpa dosa. Ibadat Advent, ibadat tobat, pemberkatan corona, pertemuan Advent, novena nanti dari tanggal 16 sampai 24 ya, novena pada kedatangan Tuhan Yesus. Sama juga toh di masa Paskah ada novena Roh Kudus ya. Tahun lalu kita buat di gereja dalam doa di rumah kita masing-masing ya, atau pribadi atau bersama keluarga. Nah, kalau di gereja dalam misa harian itu dibuat. Aksi Advent ini diharapkan di dalam rapat minggu kemarin dikelola, diatur di masing-masing stasiun. Aksi Advent ini akan dipakai untuk kegiatan sosial, perhatian pada kaum miskin dan yang menderita. Sebenarnya ini harapan ideal kita. Kegiatan ini, aksi Advent dan khususnya perhatian pada kaum miskin,
tanpa dikoordinir secara bersama, mestinya ini sudah menggerakkan kita. Masa Prapaskah dan masa Advent otomatis kita buat gerakan sosial ini. Tanpa dikumpul di gereja pun kita bisa langsung melakukan. Itu sebenarnya tujuannya goal. Warna pada minggu ketiga sebaiknya merah jambu, merah muda, pink. Tahun lalu saya pakai warna pink, tahun ini akan pakai lagi ya, supaya makna perayaannya nampak dalam simbol yang digunakan. Nanti kita lihat kalau kita ditanya, lalu apa bedanya antara ungu Prapaskah dan ungu Advent? Apa bedanya? Nanti kita jawab ya. Prapaskah juga ungu, tak? Advent juga ungu. Lalu apa bedanya? Nanti kita lihat. Istilah Adventus ya, dari bahasa Latin artinya kedatangan. Ingat ya, dua kedatangan Tuhan. Kedatangan Tuhan pada inkarnasi dan pada kedatangan Tuhan parousia. Inkarnasi itu pada kelahirannya, parousia itu pada akhir zaman. Nah, karena ada yang mau datang, katakanlah begitu, maka kita menanti dua misteri ini. Pada kedatangannya ini sebenarnya tekanannya bukan menantinya, tapi datangnya ini yang penting. Yang mau datang ini penting, maka kita mempersiapkan diri. Maka istilah yang dipakai itu adalah Advent, datangnya ini, bukan menantinya. Memang sikap yang dilakukan untuk kedatangan Tuhan yang pertama dan kedatangan Tuhan yang kedua ini dengan pemaknaan menanti itu. Tapi kita menanti karena ada yang mau datang. Kemuliaan tidak dinyanyikan. Mungkin pertanyaan penting adalah mengapa Kyrie tidak dinyanyikan pada masa Advent? Mungkin itu pertanyaannya yang mendasar, kan? Mengapa tidak dinyanyikan? Kalau masa tobat kan mungkin kita mengatakan ya karena masa Prapaskah. Kita mengatakan ya karena kita dalam masa tobat. Masa kita mau senang-senang nah kita sudah tahu salah. Ini kan masa Advent, masa menanti. Kok Kyrie tidak dinyanyikan? Kemuliaan, gloria tidak dinyanyikan. Kalau kita ingat di lingkaran Paskah pada tahun 2017 pernah kita buat itu, katekesi pengantar juga, itu ada istilah mengatakan demikian, kemuliaan itu tidak dinyanyikan dan juga semarak-semarak di dalam gereja, entah melalui dekorasi, entah melalui nyanyian, entah melalui musik liturgi itu tidak begitu ditonjolkan, seakan-akan untuk menyingkapkan misteri kemuliaan Tuhan, sehingga pada saat nanti hari kebangkitannya sangat nampak kemuliaan Tuhan itu. Jadi seakan-akan disingkapkan. Apalagi kalau dalam pekan suci itu patung-patung ditutup, ya kan? Salib-salib ditutup. Lalu ibadat itu dekorasi juga sangat kering, bahkan orang tidak pakai dekorasi. Seakan-akan kemuliaan Tuhan disingkapkan. Tapi ketika masuk dalam Paskah, lalu kemuliaan Tuhan itu tampak semarak mulia lewat dekorasi yang luar biasa. Lilin dipakai itu biasanya 7 dan 6 biasa di altar 2, lalu di bawah bahkan semakin banyak lebih baik. Lalu warna liturgi itu warna keemasan, warna semarak. Nah, pada Advent tidak dinyanyikan lagu kemuliaan juga untuk menyatakan kesiapan kita pada kedatangan Tuhan sampai pada kedatangan Tuhan nanti. Lalu kegembiraan itu kita ungkapkan lewat suasana yang semarak mulia. Saya melihat di masa Advent ini dengan Prapaskah itu ada dua versi yang diambil sama, yaitu aksi puasa dan aksi Advent.
Nah, saya tadi redaksinya itu hampir sama, sasarannya juga hampir sama. Kegiatan sosial dan mengarah sasarannya itu untuk orang miskin atau orang menderita. Jadi hampir sama di aksi puasa. Lalu di mana letak perbedaannya, Pastor? Terima kasih. Saya mulai dulu dari prapaskah. Prapaskah itu kan mengolah hati, mengolah rohani, dan mengolah diri. Mengolah diri sama mengolah harta benda yang Tuhan berikan kepada kita. Olah hati, olah rohani, dan olah diri, olah materi pada Tuhan. Nah, kalau sikap tobatnya ada, maka olah hati ini akan jalan, olah rohani, laku taba, tobat doa itu ditingkatkan, dan olah diri, olah materi ini pasti akan terjadi. Nah, sebagai salah satu bentuk konkret dari sikap pertobatan itu adalah semangat APP, aksi kuasa pembangunan, yang dibuat dengan semangat berbagi hidup kepada orang lain. Jadi dari olah rohani, olah harta, sikap tobatnya aksinya sama, tapi sikap dasarnya sedikit berbeda. Natal merupakan perayaan kelahiran Tuhan, masa kegembiraan, sukacita karena Allah, mengangkat kita dari martabat manusia kepada martabat Allah. Lewat peristiwa inkarnasi, Allah masuk ke dalam dunia menjadi manusia sama seperti kita, supaya mengangkat kita juga bisa sampai ke taraf yang hilang. Kalau kita tarik ke belakang dalam kejadian 3 itu manusia jatuh dalam dosa, lalu putuslah hubungan antara manusia dengan Allah, manusia dengan Allah, putus. Juga hubungan antara manusia dengan sesamanya, manusia dengan Allah. Lalu Tuhan Allah masuk menjadi jembatan bagi Allah, menjadi jembatan bagi manusia, menjadi jembatan bagi Allah. Jadi peristiwa kegembiraan. Bukan bertanya tapi sedikit itu mengenai lagu Malam Kudus, Ustaz. Oh ya. Ada semacam kecenderungan di umat itu lagu Malam Kudus itu dinyanyikan hanya pada malam hari. Tapi menurut saya pribadi, kalau Natal siang pun atau Natal saya kira mungkin bisa dinyanyikan, karena bukan soal bahwa itu malam atau siang, tapi soal dikenangkan itu malam yang ketika itu lahir. Bagaimana menurut Ustaz? Lalu yang kedua, sederhana saja, soal lagu-lagu Natal ini, Dokter, yang lagu-lagu pop Natal itu, apakah itu bisa diputar di rumah ketika belum hari Natal di gereja begitu? Sederhana saja. Iya kan, di gereja kan kita tidak boleh merayakan, tapi mungkin dengan lagu Natal. Ini memang pertanyaan sederhana tapi agak susah dijawab. Saya mulai dari yang pertama dulu. Dalam gereja, ini ada kisahnya dari Pak Petro, tapi tidak usah dicerita. Ini ada apakah disajikan malam kudus, lampu dimatikan boleh tidak? Pertanyaan ini berkembang nanti. 1. Malam kudus dinyanyikan malam atau siang? 2. Malam kudus pakai lampu atau tidak pakai lampu? 3. Malam kudus pakai lilin atau tidak? Ya. Saya mau jawab dulu yang pertanyaan ketiga. Saya kembangkan saya pertanyaannya Pak Marinus ini. Nanti boleh ditambahkan ya. Lilin. Jadi 2017, 16, saya kira 2015 itu masalah saya kira juga sudah mulai dari itu pemahaman KTKC. Kalau kita di kampung-kampung, di tempat saya dulu sebelum ke sini, sebelum ke seminari lalu ke sini, identik itu malam kudus pakai itu lampunya. Ada di setel di belakang itu, mau malam kudus kasih mati semua lampu, lalu malam kudus, lalu dibakar di lilin tak? Lalu ketua stasi, sekretaris bendahara, pengantar, beberapa pengurus-pengurus, atau kalau ada undangan situ berganti-gantian pergi nyalakan lilin di pohon Natal. Saya tidak tahu kalau di sini dulu di sana itu ada nyalakan lilin di pohon Natal, berganti-gantian situ, lalu nyalakan lagi di depan panti imam, dinyalakan lagi di kandang Natal karena tidak ada patung di kandang Natal. Di
istilah tidak ada patung, dan saya dapat isi kandang adalah lilin bernyala. Nah, karena lilin bernyala di dalam, daunnya jerami, lilinnya jerami, terbakarlah sama pohon Natal. Jadi lilin itu hanya dipakai dalam misteri Paskah, terang Kristus Paskah. Maka kalau lilin Paskah dikeluarkan itu ketika ada orang mati dan ada orang dibaptis, dipersatukan dalam misteri Paskah. Simbol terang di dalam Natal kan terang bintang. Lihatlah bintang yang bercahaya di langit. Tidak ada dalam katakan lihatlah lilin terang, memang tadi bintang, jelas bintang. Kristus lilin Paskah, simbol dari cahaya kehidupan yang menghalau kegelapan. Nah, itu jadi lilin tidak dipakai di Natal. Nyalakan lampu atau tidak? Nyalakan. Malam kudus supaya katanya lebih musyaf. Ada sih beberapa gereja dengan alasan pastoral masih buat begitu. Tetapi kalau saya sih lebih berdasar pada makna teologisnya, baru masuk ke pastoralnya. Jangan dari pastoral mengaburkan teologi. Nah, kalau orang dari pastoral itu alasan praktis yang terjadi, lebih indah kayaknya tentang yang lebih syahdu, lebih. Jadi yang penting di situ lilin bernyala dan lampu mati, suasananya, bukan pada misteri Kristusnya. Sehingga lagu Malam Kudus itu, kalau kita sudah sampai pada pemahaman misteri Natal itu, maka tidak lagi dipatok pada tidak bisa dijadikan kalau siang itu. Ingat dalam gereja ada istilah namanya anamnese, A-N-A-M-N-E-S-E, anamnese, pengenangan. Apa yang dikenang? Misteri Allah menjadi manusia, atau misteri karya keselamatan Allah kepada kita manusia. Terima kasih Pastor atas kesempatannya. Saya tidak bertanya, tetapi saya mau menyampaikan apa yang ditanya oleh umat di dalam kehidupan gereja, khususnya masa Natal, Advent, Natal, dan juga biasanya Prapaskah. Kemarin saya sempat ditelepon ada seorang umat yang bertanya kepada saya, apakah Natal ini ada pembaptisan? Seperti itu dia tanya. Lalu saya mengatakan ada pembaptisan atau tidak, nanti saya konsultasikan dengan pastor, karena itu adalah sebuah program yang biasa dilakukan oleh paroki Makutana atau paroki di mana kita berada. Lalu dia mengatakan, katanya biasanya masa Advent atau masa Prapaskah itu tidak boleh ada pembaptisan dan juga tidak ada penerimaan sakramen perkawinan. Seperti itu pertanyaannya, Pastor. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih. Saya tadi mengatakan bahwa lilin Paskah itu biasa dipakai ketika ada pembaptisan atau ketika ada orang yang meninggal di luar dari hari raya Paskah. Maka waktu yang ideal untuk membaptis orang itu adalah pada yaitu kesempatan hari raya Paskah. Mengapa ada kebiasaan pada masa Advent dan pada masa Prapaskah itu tidak ada kegiatan-kegiatan kemeriahan? Biasanya kan baptis itu setelah baptis kan ada doa atau kegiatan yang menyertai, atau komuni pertama di NTT misalnya sangat khas itu duduk pengantin, orang itu pulang komuni pertama sangat banget seperti duduk pengantin, ada kelam seperti tempat pelaminan ya Pak, lalu pesta juga. Nah, sama dengan masa Advent di Toraja dikerjakan itu sampai dengan tanggal 16 tadi misteri. Nah, barangkali pemahaman kita dalam bertanya adalah bolehkah dibaptis pada masa
masa Advent atau masa Prapaskah. Idealnya sebenarnya, idealnya pada masa Paskah Kristen itu. Tetapi ini juga boleh dirayakan pada masa Natal. Apalagi kita kondisi kita seperti di Sulawesi, Kalimantan, yang kondisinya tidak ideal untuk situasi kita yang jauh-jauh, banyak stasi. Ambil contoh misalnya, kami di desa waktu itu, saya ambil contoh dulu, dengan 54 stasi menunggu waktu itu, dan informasi surat dikirim. Waktu itu kan belum ada sinyal. Kita kirim jadwal pelayanan, kadang-kadang kita tiba-tiba baru surat itu sampai ada pelayanan pasal surat belum sampai, belum sampai sore, berarti masih dari anak sekolah di kampung A, di lain kampung B, di kampung C, baru sampai di stasi. Kadang-kadang sudah kumal-kumal, bisa dibaca, bisa dijalan. Dalam situasi begitu, bahkan setiap pelayanan dimungkinkan untuk pelayanan sakramen baptis, komuni pertama yang sudah disiapkan, perkawinan tasbih, perkawinan tasbih. Kecuali kalau sudah dijadwalkan, dan kalau sudah dijadwalkan berarti sudah ada pilihan. Nah, saya tadi pagi ditanya, boleh pasal berbaptis dalam minggu ini? Kalau di kebijakan di paroki kita kan pada minggu ketiga dalam bulan ada pembaptisan, boleh pembaptisan, atau pada kunjungan stasi dengan catatan sudah dipersiapkan. Lalu saya tadi mengatakan, nah kami pribadi nanti dalam masa Natal saja dibaptis, kecuali dalam bahaya mati, kapanpun, dimanapun, siapapun boleh membaptis. Itu dalam bahaya mati. Maka saya tadi mengatakan, mungkin ini dari langsung contoh konkret tadi, ada yang bertanya kepada saya, barangkali nanti dalam masa Natal saja kita fokus pada masa Advent.